Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Septia Relan Alifiana Daba Isro dari kelas 8A PGMI dengan NIM 220201035. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat lomba Festival PGMI atau FEMI yang diselenggarakan oleh HMP PGMI. Saya di sini akan membuat video mengajar yaitu tentang materi menjadi pahlawan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelum berdoa ikuti Bu Guru terlebih dahulu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Tangan kita angkat, mari kita berdoa. Bisa? Kalau bisa, ayo kita ulangi lagi ya, bersama-sama. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Tangan kita angkat, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada? Masuk semua? Alhamdulillah. Kita sekarang mau belajar apa anak-anak? Pelajarannya apa sekarang? IPAS, iya pelajaran IPAS. Ayo bukunya IPAS semuanya dikeluarkan. Sudah? Jika sudah, dibuka halaman 32. Menjadi pahlawan lingkungan. Sekarang kita akan belajar tentang lingkungan. Minggu kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Yaitu di bab 5 yaitu tentang apa? Iklim dan perubahannya. Sekarang di bab 6 belajar tentang lingkungan. Lah tujuannya apa pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu menunjukkan sikap peduli terhadap permasalahan lingkungan sekitar. Yang kedua, berkontribusi dalam upaya melakukan mitigasi perubahan iklim melalui aktivitas sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu berkontribusi dalam upaya melestarikan budaya atau kearifan lokal di lingkungan sekitar. Sudah dibuka semua bukunya di halaman 32. Sebelum pelajaran kita mulai, di sini Bu Guru punya lagu. Ayo kita dengarkan terlebih dahulu ya bersama-sama, nanti dinyanyikan bersama-sama. Dilihat ya, didengarkan. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Jika melihat sampah, segera kita ambil, taruh di tempat sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, mari janganlah kita sejak dini. Bisa? Ayo kita ulangi ya bersama-sama dengan tepuk tangan.
Di sini bersih, di sana di tak ada sampah dari wabah penyakit. Segera kita ambil, taruh di tempat sampah dengan ikhlas. Ditunda-tunda, jangan merasa peduli, sehingga kita sejak dini. Lah berarti kita harus apa? Harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Lah lingkungan bersih itu apa ya? Lingkungan sehat itu. Ayo dilihat di bukunya di halaman 33. Itu ada lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lah lingkungan sehat itu bagaimana ciri-cirinya? Yaitu 1. Sumber air dan udaranya bersih, kemudian tertata rapi, kemudian apa? Banyak tanaman dan saluran airnya lancar. Kemudian apa? Terbebas dari sampah. Kemudian lingkungan yang tidak sehat itu ciri-cirinya bagaimana? Ada sampah berserakan, airnya kotor, terus saluran airnya menggenang, sampahnya berserakan tadi ya, dan udaranya tercemar, tanahnya juga tandus. Tanah tandus itu bagaimana? Tanah yang jika digunakan untuk menanam tanaman itu tanamannya tidak tumbuh secara baik, itu disebut tanah tandus. Kemudian yang keenam, itu tidak banyak tanaman di lingkungannya. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Lah pencemaran lingkungan itu apa saja? Tidak hanya ada di tanah saja, tapi udara juga termasuk pencemaran lingkungan ya, pencemaran air juga. Dilihat di bukunya yang polusi air itu juga ada air sumur, air mata air, sungai, bendungan maupun air laut itu bisa tercemar. Lah karena apa? Karena sampah. Lah makanya kita kalau melihat sampah harus dibuang di tempat sampah. Walaupun sampah itu tidak punya kalian, tapi harus diambil. Dilihat ya di bukunya. Nah, cara menjaga kesehatan lingkungan itu bagaimana? Tadi yaitu membuang sampah di tempat sampah, kemudian membersihkan lingkungan secara teratur. Kemudian yang ketiga apa? Mengalirkan air yang tergenang melalui saluran air. Yang keempat, tidak membakar sampah di sembarang tempat. Yang kelima, menanam tanaman yang bermanfaat di sekitar rumah. Yang keenam, menciptakan rumah yang sehat. Agar apa? Agar yang menempati rumah itu tidak terkena penyakit. Yang ke-7, tidak memetik bunga, tidak mematahkan pohon, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu cara menjaga kesehatan lingkungan. Kemudian bisa mengurangi jejak karbon. Nah, caranya bagaimana mengurangi jejak karbon itu? Yaitu mengurangi aktivitas kendaraan, terus penggunaan energi listrik, kemudian makanan. Di sini Bu Guru punya video, dilihat ya. Bentar. Nih. Nih dilihat ya. Pernah lihat bumi kayak lagi demam? Panas banget. Sampai es pun ikut drama meleleh. Nah, itu karena pemanasan global bikin bumi makin panas. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya? Mulai dari nolak plastik dulu. Bumi bilang makasih. Kasir mungkin bilang, yakin, ya nama satu lagi.
Matiin lampu, cabut charger, tutup keran. Kelihatannya kecil, tapi tagihan dan bumi sama-sama senyum. Botol bekas jangan buru-buru dibuang. Bisa jadi pot lucu. Lebih berguna daripada mantan kadang. Pisahin sampah, daur ulang, dan bumi pun lega. Ternyata jadi pahlawan gak perlu pakai jubah ya. Jadi ingat ya, 4M. Menolak, mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang. Cintai bumi kita dengan 4M. Terima kasih. Tadi cara mengurangi jejak karbon yang pertama kan itu mengurangi aktivitas kendaraan. Berarti bagaimana mengurangi aktivitas kendaraan itu berarti mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara. Dengan cara apa? Bisa dengan jalan kaki atau bersepeda ya. Tidak harus menggunakan motor atau tidak harus menggunakan mobil atau kendaraan yang menimbulkan polusi udara. Kemudian yang kedua tadi menghemat penggunaan energi. Nah, contohnya apa? Kita di kehidupan sehari-hari kan menggunakan energi apa toh? Energi listrik. Lah, caranya bagaimana mengurangi? Ketika sudah tidak menggunakan alat elektronik yang menggunakan listrik, kita harus mematikannya. Contohnya apa? Lampu ketika sudah siang harus diapakan? Harus dimatikan. Kemudian jika kita mau keluar, biasanya kan kalau di dalam ruangan menyalakan kipas, berarti itu kipasnya harus diapakan? Harus dimatikan sebelum keluar dari ruangan. Kemudian yang ketiga apa? Misalkan sampai nonton TV, dan nonton TV kalau sudah selesai berarti juga harus dimatikan, kok enggak ditinggal ya. Itu penggunaan apa? Yang energi harus dihemat. Jadi, tadi kita sudah belajar apa? Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat dan cara menjaga lingkungan agar tetap sehat dan menjaga bumi dari pemanasan global. Nah, itu tugasnya siapa toh? Tugasnya siapa? Tidak hanya orang tua, kita semua yang ada di bumi kan sebagai penduduk bumi itu wajib menjaga lingkungan yang ada di bumi agar tetap sehat, tetap bersih, agar terhindar dari penyakit. Dan tujuan pembelajaran hari ini itu ya anak-anak. Langsung saja dibuka bukunya di halaman 48 ya. Nanti dikerjakan terlebih dulu. Capek? Kalau capek itu ya sekarang persiapan pulang. Mau pulang? Mau? Kalau mau, ayo kita berdoa terlebih dulu ya. Kayak yang tadi Ibu Guru contohkan. Kalau mau berdoa bagaimana? Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, tangan kita angkat, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita pulang, Bu Guru ingin bertanya tentang materi tadi. Bagaimana cara kita membedakan lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih? Bagaimana? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, lingkungan bersih itu lingkungan yang terbebas dari sampah. Kemudian udaranya tidak tercemar, banyak tumbuhan. Nah, kalau yang lingkungan tidak bersih berarti bagaimana? Banyak
sampah berserakan. Kemudian tanahnya apa tadi? Tandus. Terus Bu Guru mau tanya lagi. Bagaimana cara mengurangi pemanasan global? Ayo, siapa yang bisa? Iya, yaitu 1. Mengurangi aktivitas kendaraan. Yang kedua, penghematan energi. Bu Guru ingin tanya lagi, bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih? Apa tadi? Harus membuang sampah di tempat sampah, tidak boleh sembarangan. Nah, kalau melihat sampah di sekitar kita, bagaimana? Harus dibuang di tempat sampah dengan ikhlas agar lingkungannya tetap bersih. Ya, cukup itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Nanti ketika sampai rumah langsung pulang ya. Ganti baju, makan, terus istirahat siang. Nanti malamnya jangan lupa belajar pelajaran besok ya. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.